Siran ada dalam kuasa kita? Memberi makna pada situasi dalam kuasa kita? Coba kendalikan yang bisa kita kendalikan. Begitu kita memberikan tafsiran yang positif, tenang-tenang aja. Bahwa soal waktunya meleset gak apa-apa, karena hidup itu perubahan. Hidup itu adalah ya perjalanan ketidaksempurnaan yang berkelanjutan. Dan kalau kita berharap hidup itu selalu sempurna, bahkan kita menuntut kesempurnaan dari yang jelas-jelas tidak sempurna, yang salah kita. Betul apa tidak? Nah ini kadang-kadang ya kita ini sering lupa. Kita saja sering membuat kesalahan. Tapi kita menuntut orang lain agar tidak melakukan kesalahan. Dua, ya, dia mampu mengatur reaksi terhadap situasi. Mengatur reaksi terhadap situasi berarti dia mengatur emosi. Ya, yang ketiga, biasanya orang yang sudah mampu mengendalikan diri tidak berfokus pada masalah, berfokus pada solusi. Belum ngerti? Oke. Kalau piring di rumah pecah, tidak perlu marah. Karena marah tidak akan bisa membuat piring jadi bersatu lagi. Berfokus pada solusi. Solusinya apa? Itu pecahan-pecahan piring ya, pastikan aman. Karena kita punya cucu, punya anak yang kecil-kecil ya. Ya. Kalau marah-marah yang kelewat tuh pecahan-pecahan. Nanti berikutnya kita sendiri yang marah-marah ketusuk duri dari pecahan itu. Karena kitanya tidak waspada. Mungkin ada yang pernah mengalami ini di sini, saya tahu. Paham ya? Berbasis pada solusi. Ya, gitu. Yang keempat, ya. Orang yang mampu ya mengendalikan diri punya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain selalu bagus. Sekalipun dia berada pada situasi yang sebetulnya tertekan. Tapi karena dia bisa mengendalikan emosinya, komunikasi dengan orang lain selalu terjaga. Lihat orang-orang yang putus komunikasi, biasanya orang-orang yang gagal mengendalikan diri. Ya, satu kesalahan kecil aja timbul kata-kata yang menyakitkan dan itu memancing kemarahan dari pihak lain. Setuju? Sering mengalami ini? Seringlah pengalaman saya tahu. Dan semua yang hadir hari ini memang harus dengar ini. Ya. Orang yang sudah mampu mengendalikan diri punya ketegasan, punya keteguhan, punya prinsip yang dia jaga. Yang saya bilang tadi, dia pertahankan harga dirinya, dia pertahankan kesehatan dirinya. Karena dia tahu marah itu tidak ada artinya, hanya akan melukai dirinya sendiri. Masih ingat kajian saya yang tempo hari? Ya, kita yang meminum racun tapi berharap orang lain yang menderita. Sudah lewat ya, sudah diulang di YouTube. Oke. Jadi hari ini naik kelas ya sedikit. Ya. Nah, orang yang sudah bisa mengendalikan diri, ya mengendalikan diri, bahkan tidak takut untuk meminta bantuan kepada pihak lain. Tidak gengsi. Tidak gengsi. Ya. Oke. Karena dia sudah dia bisa berkolaborasi dengan siapapun. Nah, secara global sebelum saya masuk ke detail-detailnya, tangkap dulu. Bagaimana cara mengendalikan diri secara umum? Satu ya, membaca situasi diri dan lingkungan. Belajar membaca situasi. Jangan menimbulkan keonaran. Jangan merusak ketentraman. Jangan menimbulkan kegaduhan. Yang kedua, kontrol dan kelola faktor-faktor perilaku yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, inilah pentingnya belajar kesadaran. Banyak gak orang ya yang sehari-hari kelihatan seperti soleh, rajin beribadah, tetapi giliran marah, giliran tidak suka menghujat, ada nggak? Ada apa banyak? Ini masalah. Dan nanti kita akan telusuri di mana sebetulnya akar masalahnya. Mengolah informasi.
Yang tidak diharapkan dengan cara memberi tafsiran dan nilai yang membuat kita tenang. Contoh, mengolah informasi supaya kita tetap tenang. Sederhana aja. Ya. Misalnya, ya, tiba-tiba Bapak Ibu mendapatkan kabar, ya, mendapatkan kabar bahwa si A itu kemarin ketemu si B membicarakan Bapak Ibu. Kabar ini, kabar. Mau diapakan ini informasi? Mau diapakan? Dipercaya? Begitu kita percaya, padahal si orang ini sekedar untuk mengganggu ketentraman kita. Dia suka kalau kita tidak tentram. Jatuh gak langsung saat itu? Jatuh. Bikin WA, angkat telepon. Langsung marah-marah sama si A, sama si B. Padahal itu cuma kabar saja. Betul gak? Gitu. Nah, ketika kita memberi tafsiran yang buruk terhadap satu situasi, kita pun jadi bereaksi buruk. Padahal tafsiran itu ada dalam kuasa kita enggak? Tafsiran ada dalam kendali kita enggak? Ada. Ya, saya bisnis. Ya, saya nanam modal. Tanggal sekian harusnya modal saya kembali. Ini kenyataan. Ternyata di tanggalnya tidak kembali. Saya tidak langsung kemudian marah, angkat telepon ya kepada orang yang mengelola dana saya. Saya berkomunikasi dengan tenang. Saya percaya karena uang saya itu adalah uang berkah, pasti akan kembali. Saya dengarkan apa masalahnya. Semoga saya bisa membantu masalah yang terjadi. Kan enak. Pertama, kita tidak menekan orang lain, tidak menimbulkan kegaduhan. Yang kedua, tafsiran tentang kenapa uang itu tidak kembali pada waktunya, semua ada dalam kendali saya. Karena saya tahu hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Hidup itu penuh dengan kompleksitas. Hidup itu penuh dengan perubahan. Sedangkan saya ingin mempertahankan diri agar saya ada di zona nyaman. Itu salah saya. Padahal hidup itu terus berubah. Paham maksud saya? Tafsiran ada dalam kuasa kita. Memberi makna pada situasi dalam kuasa kita. Coba kendalikan yang bisa kita kendalikan. Begitu kita memberikan tafsiran yang positif, tenang-tenang aja. Bahwa soal waktunya meleset gak apa-apa. Karena hidup itu perubahan. Hidup itu adalah ya perjalanan ketidaksempurnaan yang berkelanjutan. Dan kalau kita berharap hidup itu selalu sempurna, bahkan kita menuntut kesempurnaan dari yang jelas-jelas tidak sempurna, yang salah kita. Betul apa tidak? Nah ini kadang-kadang ya kita ini sering lupa. Kita saja sering membuat kesalahan. Tapi kita menuntut orang lain agar tidak melakukan kesalahan. Betul apa betul? Memperhitungkan keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan, kemudian memberi tanggapan dengan segala pertimbangan. Ini cara-cara yang umum, Nanti saya akan berikan di akhir sesi ini cara-cara yang lebih spesifik. Tapi sebelumnya kita baca dulu Quran surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat yang ke-19 ini. Ya, saya bacakan ya bahasa aslinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau membacakan ayat ini ta'udz dulu. Ta'udz dulu. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Tuh, kalian tuh ngaji dari dulu ya, nggak jelas ya. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari godaan setan. Setan itu hanya menggoda. Yang salah, yang tergoda oleh godaan. Yang suka tergoda oleh godaan, setan apa kamu? Jawab dulu, biar jelas ngajinya.
Ya? Siapa? Setan apa kamu? Setan itu tidak salah, tugasnya menggoda. Yang jelas salah itu yang tergoda oleh godaan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, godaan itu bagus apa buruk? Bagus. Godaan itu harus ada untuk mengecek kualitas kita. Godaan itu harus ada untuk menguji seberapa hebat kita. Kita tidak akan pernah tahu hebat atau tidak kalau tidak ada godaan. Jadi godaan itu positif atau negatif? Kita pastikan. Positif. Setan itu negatif apa positif? Positif. Paham? Yang tergoda oleh godaan setan itu yang negatif. Jadi siapa yang terkutuk? Setan apa yang tergoda? Nah, yang terkutuk itu mereka yang gagal berlindung kepada Allah. Siapapun yang gagal berlindung kepada Allah, itulah yang terkutuk. Siapa yang mengutuk? Kegagalanmu ketika berlindung kepada Allah, itu yang mengutukmu. Perlu saya jelaskan? Oke. Ada terbesik di sini. Nah, setan itu di sini. Di sini setan itu. Yuwaswisu fi sudur. Yang suka membisikkan kesadaranmu. Asalnya sadar dibisikkan, jadi tidak sadar. Nah, membisik itu tidak mungkin dari jarak yang jauh. Tidak mungkin dari jarak yang jauh. Dari jarak yang jauh mah teriak. Dan setan itu gak pernah berteriak. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar suara setan. Tetapi orang-orang yang terbisiki oleh setan sering saya lihat. Makanya orang yang terbisiki oleh suara setan dan kemudian dia ngikutin bisikan itu, dia yang terkutuk. Maka yang terkutuk itu sering disebut kesetanan. Paham? Paham ya? Gitu. Nah, orang yang berhasil berlindung kepada Allah, dia sepenuhnya mengambil kekuatan positif dari Allah. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Jadi ketuhanan itu artinya dia menyerap sifat-sifat Allah. Menjadi sifat-sifatnya disebut tahaluk bihalakillah. Itulah kenapa sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan bicara Tuhan, ketuhanan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sering ketuhanan atau kesetanan? Sebenarnya saya malas nanyanya ya, karena sudah tahu saya. Jadi ketuhanan kesipati sifat-sifat Tuhan. Kalau kesetanan kesipati sifat-sifat setan. Kenapa kesipati? Dia yang mengizinkan. Setan tidak salah karena dia cuma menggoda, tugasnya menggoda. Yang salah kamu tergoda. Kenapa terkutuk? Siapa yang mengutuk? Lihat saya. Begitu gagal berlindung kepada Allah, kita akan dikutuk oleh kegagalan kita berlindung kepada Allah. Misalnya, contoh. Ya, contoh. Karena kemarahan, dia kemudian tercetus dari mulutnya merendahkan orang lain. Dan kemudian orang lain yang direndahkan tidak terima. Dia punya rekaman videonya, dia punya buktinya, lapor sama polisi. Akhirnya dia diproses secara hukum, masuk dalam pencemaran nama baik. Ya, banyak prosesnya? Banyak. Dia akan diinterogasi oleh polisi dan terus dan berujunglah dia memasuki ya penjara. Siapa yang mengutuk dia? Tuhan? Allah? Siapa yang mengutuk dia? Kegagalan dia ketika berlindung kepada Allah. Ketika dia berlindung pada Allahnya berhasil, kata-kata kotor itu tidak keluar. Maka dia menjadi terlindungi. Ini pelajaran penting. Karena saya bertanya di semua pengajian, ya saya tanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Semua jawabannya setan. Siapa yang mengutuk? Jawabannya semua Allah.
Itulah pengajian ketidaksadaran. Masa iya Allah mengutuk? Bukankah dia maha pengasih, maha penyayang, dia maha pemaaf, dia maha luas. Bahkan Allah itu tidak pernah menyalahkan. Allah hanya menegur supaya kamu tambah baik. Karena apa? Jauh dari Allah, hidupmu menjadi berantakan. Dekat dengan Allah, hidupmu menjadi damai. Karena Allah adalah kekuatan positif. Paham sampai sini? Oke, saya ulang. Siapa yang terkutuk? Yang gagal berlindung kepada Allah. Ya siapa? Nah, biar jelas. Siapa yang mengutuk? Kegagalannya ketika berlindung kepada Allah. Bukan Allah yang mengutuk. Paham sampai sini? Oke, makanya saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau bahas ayat ini. Supaya kita tidak terkutuk oleh kegagalan kita berlindung kepada Allah. Yes, sampai sini. Oke. Rada cerdas sedikit ya. Ya, makanya kalau mau pengajian hari Rabu, khusus hari Rabu, minum jus ya. Biar cerdas sedikit. Udah minum jus belum? Udah diajarin sama saya jus 8. Apel Malang, Sunkist, ya, wortel, bawang bombay, jahe, kunyit, ya, sedikit nanas, sedikit madu. Blender, minum. Pagi-pagi itu sarapannya. Ya, biar rada encer sedikit ya mendengarkan kajian ini. Karena ini kajian hanya untuk orang-orang yang ya encer sedikit lah. Kalau udah butak, nah butak udah susah menerima kebenaran. Ini udah skip aja, jangan nonton video saya. Ya, skip. Nunggu ya 1000 tahun lagi barangkali ya, nanti baru nonton. Oke, ya. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirin. Oke. Syaitan itu telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat kepada Allah. Udah, stop dulu sampai di situ. Jadi syaitan itu telah menguasai mereka. Siapa mereka di sini? Yang mengizinkan dikuasai oleh syaitan. Nah, siapapun yang mengizinkan dikuasai oleh syaitan, maka dia akan lupa kepada Allah. Oke. Kan selama ini kita menganggap setan itu sebuah entitas di luar diri kita yang ngejar-ngejar kita, betul? Makanya kalau saya dulu di pesantren dikasih definisi setan itu luar biasa. Setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga eta. Ini definisi guru saya dulu waktu di pesantren. Ya, huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga itu. Udah paham ya setan ya? Setan. Setan itu bukan entitas yang terpisah dari diri kita. Bukan. Ya, yuk sekarang kita lihat. Dulu ketika kita ada di alam alastu, kita ini ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Akibat dari menyaksikan saat itu, apa yang disaksikan pasti dong bisa diingat. Oke, lihat saya semua. Bapak Ibu menyaksikan saya sekarang? Oke. Baju saya warna apa? Emas. Ganteng gak saya? Fitnah itu. Ibu bapak menyaksikan saya, kira-kira pulang dari sini masih bisa nggak mengingat semua yang terjadi di sini? Oke, gampang ya sederhana. Untuk mengingat itu harus menyaksikan. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju.
Selama ini banyak orang yang mengklaim sudah bisa ingat sama Allah. Padahal dia belum menyaksikan. Dia baru menyebut-nyebut namanya. Dikiranya menyebut dengan mengingat sama. Nah, ini yang harus dicermati. Oke. Jadi setan telah menguasai mereka. Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Bapak Ibu, apa yang pernah disaksikan oleh Bapak Ibu waktu di alam alastu, sekarang masih ingat? Masih ingat? Tidak. Jadi sekarang kita sedang lupa nggak mengingat Allah? Lupa. Nah, supaya kita bisa ingat lagi, bisa mengingat lagi, kan berarti kita harus menyaksikan lagi. Setuju sampai sini? Pelan-pelan ya. Nah, siapa yang menjadikan kita lupa mengingat Allah? Setan atau kita? Setan apa kita? Ya kita. Karena kita mengizinkan dikuasai. Karena kalau kita tidak mengizinkan dikuasai, setan tidak akan menguasai. Yo, wujudnya apa sih setan itu? Kan begitu kita datang ke dunia dulu, kita dalam keadaan sadar. Lalu kesadaran kita kemudian dibungkus oleh macam-macam ajaran, doktrin, dogma. Betul? Yang kemudian semua itu membungkus kesadaran kita. Lalu kita menjadi tidak sadar. Dan wujud nyata dari setan itu adalah pikiran gelap kita. Dan itu diizinkan oleh kita masuk menjadi program yang mengendalikan pikiran kita. Akibatnya apa? Kita jadinya dikendalikan oleh pikiran gelap kita. Itu yang disebut dengan ego. Itu yang disebut dengan diri palsu. Apa yang terjadi? Kesadaran murni yang kita miliki nyaris tidak berdaya. Karena sudah dikepung oleh ketidaksadaran yang disebut dengan ego. Kenapa? Karena kita tidak sadar sejak dari kecil mengizinkan diri kita dibungkus kesadarannya oleh semua program itu, dan kemudian kita mengidentikan diri seolah-olah diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Jujur. Bapak Ibu sekarang kita praktek. Praktek ya. Coba pejamkan matanya. Oke. Coba pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Oke. Sesuatu aja. Udah terpikir? Oke. Sekarang cobalah kita keluar dari pikiran itu. Kita mengamati yang sedang dipikirkan. Bisa? Bisa. Kita keluar mengamati yang sedang dipikirkan oleh pikiran. Oke. Bisa? Tetap pejamkan mata, pejamkan mata. Kita sedang memikirkan sesuatu. Ya. Dan kita sekarang mengamati yang sedang dipikirkan oleh pikiran. Bisa? Bisa. Terus amati pikiran yang sedang memikirkan sesuatu itu. Bisa kan? Bisa kan? Oke, lihat saya semuanya, buka mata. Kita selama ini menganggap kita itu yang memikirkan itu. Padahal kita yang mengamati yang sedang memikirkan itu diri kita, itu yang disebut dengan kesadaran, itu yang namanya kesadaran murni. Ketika kita mengidentifikasi diri kita, pikiran itu, apa yang terjadi? Ada arus di sungai, kita seolah-olah arus itu, ya sudah kita palit. Tapi kalau kita keluar mengamati arus itu di pinggir sungai, nggak ikut palit. Makanya diri sejati kita itu ibarat langit biru. Awan putih, awan hitam datang silih berganti. Ya biarkan saja, kita tidak bisa mengendalikan awan. Tapi langit biru tetap aja biru. Tidak terganggu oleh awan putih, awan hitam. Awan putih, awan hitam. Itulah pikiran kita. Benar, salah, baik, buruk. Ini layar Bapak Ibu. Kalau saya putar video tentang kebakaran, terbakar nggak layar ini? Enggak.
Kalau saya putar video tentang banjir, basah nggak layar ini? Harusnya kalau kita bisa memisahkan, saya bukan pikiran, tapi saya adalah si penyaksi dari pikiran. Kita tidak akan pernah basah seperti layar ini. Itu yang membuat kita akan tetap bahagia dan damai. Seberapa berat pun turbulensi eksternal yang terjadi di luar kita. Kita tidak akan pernah layu dengan situasi apapun di luar diri kita. Kenapa Bapak Ibu sering layu? Karena kita menyangka yang dipikirkan oleh pikiran itulah diri kita. Itu identifikasi diri kita sebagai pikiran. Nah, saat kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, saat itu kita menjadi rahwana. Sidasa muka. Kesadaran kita hilang. Manusia yang sedang kehilangan kesadarannya, itulah yang namanya setan. Ketika kesadaran hilang, maka pikiran yang mendominasi dia. Ketika dikendalikan oleh pikiran, nyaris dia tidak berpikir. Lihat saya semuanya. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Ulangi, berpikir apa? Oke, jujur ya. Bapak Ibu sering menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Ulangi. Ini belum nyatu dengan saya. Berpikir apa artinya? Menggunakan pikiran. Oke. Bapak Ibu sering menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Oke. Sering mengalami ketuhanan atau kesetanan? Oke. Paham ya? Oke. Kalau digunakan oleh pikiran, siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan? Kan kalau digunakan itu ada dua. Saya digunakan oleh pikiran. Berarti yang menggunakan siapa? Pikiran. Berarti yang digunakan siapa? Saya. Saya yang tidak sadar ini. Tapi kalau kita menggunakan pikiran, berarti yang menggunakan siapa? Kesadaran. Saya yang sadar. Sedang menggunakan pikiran yang bukan saya. Maka pikiran jadi terkendali. Kita sedang berpikir. Kita selama ini mengira berpikir itu mikirin 2 tambah 2, 3 tambah 3. Betul nggak? Makanya kalau orang salah, mikir atuh. Tuh. Padahal yang bilang begitu kan setan. Paham ya? Oke. Makanya cerita Ramayana itu kan ringkas. Cerita tentang Rahwana, si penguasa negeri Alengka, penguasa negeri pikiran, sedang menguasai kesadaran. Kesadaran namanya Dewi Sinta. Siapa Rama? Rama tuh kita. Kita ini harusnya selalu bergandengan dengan Dewi Sinta, kesadaran kita. Tapi Dewi Sinta dicuri oleh Rahwana, maka kita menjadi si Dasamuka. Nah, si Dasamuka, si banyak wajah itu, wajah-wajah palsu semuanya. Itulah setan. Paham ya? Semakin jelas atau semakin tidak jelas? Oh, makin jelas ya. Coba ambil cermin sekarang. Kalau ingin lihat. Coba ambil cermin. Ada cermin di HP? Nanti pulang ke rumah ya gitu. Selama ini kita mengira setan itu yang suka ngejar-ngejar kita. Yuwaswisu fi sudur. Yang suka mengganggu kesadaran kita. Yang mengganggu kesadaran kita adalah pikiran. Benar, salah, baik, buruk. Itulah wujud setan yang sebenar. Dan itu yang membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Jadi kesimpulannya sebelum saya lanjutkan. Setan telah menguasai mereka, menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah yang namanya golongan setan, disebut hizbus syaiton. Nah, makanya di Quran ada 2 kata hebat. Satu hizbus syaiton, yang kedua hizbullah. Hizbus syaitan disebut keluarga setan. Hizbullah disebut keluarga Allah. Makanya ada satu organisasi dunia, entah di negeri mana, antah berantah, namanya Hizbullah. Tapi saya tidak melihat itu keluarga Allah. Yang saya lihat kekerasan, perang, itu
Ya sebetulnya itu hizbus syaiton. Cuman bermanifestasi seolah-olah dibungkus hizbullah. Makanya siapapun yang masih melakukan kekerasan pada orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, itu bukan sifat Allah. Apalagi merendahkan itu di tempat pengajian, pakai baju sok suci, itu hizbus syaiton. Dia sedang dikendalikan oleh amarahnya. Dia sedang kehilangan kesadaran. Banyak yang kayak gitu. Siapa di antaranya? Saya suka pengen nanya aja. Oke, sampai sini clear. Ya, jadi simpulkan ayat ini. Siapa setan menurut ayat ini? Lihat dulu ayatnya. Siapa setan menurut ayat ini? Yang lupa mengingat Allah. Udah titik, nggak usah ditambah-tambah lagi. Karena ketika lupa mengingat Allah, dia juga tidak sadar siapa dirinya. Dia kira dirinya itu adalah apa yang dia pikirkan. Dan ketika mengidentifikasi diri sebagai pikiran, siap-siaplah untuk mengalami banyak cobaan dalam kehidupan. Dan cobaan bukan dari Allah, dari ketidakmampuan kita mengingat Dia. Clear sampai sini? Kata siapa? Kata Quran, surat apa? Ayat berapa? Bukan kata saya. Ya. Saya aneh ya. Saya bicara Quran jelas-jelas gitu. Cuma karena berbeda dengan yang selama ini dianggap sesat. Gimana sih? Ilmu itu tanpa batas. Quran itu ada lapisan kayak bawang. Kalau dibuka lapisan luar ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kayak bawang. Puncak terakhir kalau kita mengupas bawang, kosong. Dan saat sudah tidak bisa mengupas lagi, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Betul nggak Bu? Pernah ngupas bawang? Keluar tah cimata, perih. Betul nggak Bu? Ya tak. Makanya puncak terakhir belajar agama adalah rasa. Begitu kita terbebas dari segala definisi, terbebas dari segala konsep, masuk pada kekosongan. Di kekosongan itulah yang ada cuma hangat-hangat air mata. Makanya ciri orang yang sudah sampai lembut. Ya, lembut itu bukan suaranya mohon maaf.